Kembali lagi bersama saya Miss Moni dari Monas Bimbel. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan membahas soal-soal TOTKA yang dari Sleman. Ada apa saja ya di sini? Yang pertama, ini untuk pertemuan pertama ini kita bahas 3 soal dulu ya, biar nggak belenek gitu. Nah, apa saja sih yang ada nih di soal 1 sampai soal 3 itu soal-soalnya masih relatif mudah tentang pecahan. Di sini yang nomor 1, bentuk pecahan senilai dengan gambar yang diarsir. Sebelum kita cari yang senilai, kita perlu menentukan dulu nih nilai dari bentuk pecahan yang diberikan. Yang pertama, kita harus menemukan dulu bentuk pecahan dari gambar ini. Kita hitung bersama yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3 yang diarsir. Kemudian kita perlu mencari banyaknya seluruh potongan ini. Kita coba hitung bersama ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa pecahan tersebut bernilai 3/8. Artinya apa? Arti dari 3/8 itu adalah banyaknya bagian yang diarsir dibagi banyaknya bagian yang diarsir dari seluruh bagian yang ada. Jadi di sini kita punya banyaknya bagian yang diarsir itu adalah 3. Kemudian banyaknya seluruh bagian yang ada itu ada 8 bagian, sehingga kita peroleh 3/8. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, baik di jawaban yang A, B, ataupun C, ini semuanya tidak ada yang menyatakan 3/8. Bagaimana cara mencari pecahan yang senilai? Kita bisa mengkalikan atau membaginya. Namun, karena di sini hasilnya adalah bilangan bulat, maka kita akan mengkalikannya. Nah, coba kita kalikan dulu dengan 2. Dikalikan 2. Ini untuk eh, menyamakan suatu pecahan menjadi yang senilai, ketika yang atas kita kalikan 2, maka yang bawah juga harus kita kalikan 2. Kenapa? Karena kita harus adil, sehingga nanti nilainya sama, gitu teman-teman. Nah, kita dapatkan 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 8 kali 2 sama dengan hmm, berapa? 16. Ada atau belum? Belum ada. Oke, kita kalikan lagi. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 3. Jadi ini sama dengan 9/24. Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Jadi pecahan senilai dari 3/8 adalah 9/24. Jadi yang C ini adalah jawaban yang dicari. Jadi teman-teman yang perlu kita garis bawahi di sini ini adalah pecahan yang senilai. Artinya dia bisa diperbesar ataupun diperkecil. Dari mana kita memperbesar ataupun memperkecilnya itu? Dari pecahan yang kita temukan. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Di sini kita masih diberikan soal tentang pecahan. Di TOTKA ini ada pecahan yang dinyatakan dalam bentuk desimal, ada yang dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran, dan ada yang dinyatakan dalam bentuk
Bagaimana cara mengetahui mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Kita fokus pada ini, nilai desimalnya saja. Jadi, di sini kita gunakan nilai desimal untuk mengurutkannya. Kenapa? Karena di sini kita sudah mendapatkan bilangan bulat 2. Di sini saya tandai, ini 2, ini 2. Kalau 200 per 100 itu artinya 200 per 100 itu artinya sama dengan 200 dibagi 100. Berapa 200 dibagi 100? Iya, 2. Kemudian di sini juga ini ya, ini persen. Persen itu kan artinya per 100 nih guys. Saya tambahin di sini ya. 200% itu artinya sama dengan 200 per 100. Kemudian yang di sini nih ada 20 per 10. Kalau 20 per 10 atau 23 ya di sini ya, tapi saya ambil 20 saja. Kenapa saya ambil 20 saja? Biar kita tahu bahwa nilai bilangan bulatnya adalah 2 semuanya. 20 per 10 itu artinya apa? 20 dibagi 10. Hasilnya berapa? 2. Bagaimana sih kok bisa ketemu 2 cara cepatnya? Oke, cara cepat. Di sini kita bisa menghilangkan nilai 00-nya. Kenapa kok dihilangkan? Kenapa bisa 00 ini dicoret? Karena ibaratnya kita membagi nih 200 dibagi 100. Berarti 100-nya ada 2 itu akan menghasilkan 200. Jadi yang ada ratus-ratusnya 200 per 100 itu kan ratus-ratus nih. Jadi ratus-ratusnya hilang. Kemudian yang ini juga nih 20 per 10 sama-sama ada puluhnya. Sehingga di sini hilang nolnya. Tinggal 2 per 1. 2 per 1 hasilnya 2 karena bilangan berapapun yang dibagikan dengan 1 ya akan menghasilkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, terus kita fokus ke desimalnya. Desimalnya di sini 2,25. Kemudian 21 per 5. Yang 2,25 berarti kita bisa menuliskan menjadi 2,25. Nih. Terus yang ini 1/5. 1/5 itu artinya apa? 1 dibagi 5. Bagaimana caranya? Kita pakai pembagian bersusun. 1 dibagi 5. Kalau 1 dibagi 5 itu kan nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Kayak ada yang kurang gitu kalau 1. Jadi kalau 1 dibagi 5 itu tuh masih butuh bantuan. Siapa yang bisa membantu? 0. Konsekuensinya atau akibat dari kita memberikan angka 0 di sini, maka yang atas di sini juga kita kasih 0. Kenapa? Biar adil. Sekarang, kalau 10 dibagi 5, apakah bisa? Oke, bisa ya. Habis 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Oke. Sehingga di sini 0. Jadi yang 21/5 ini bisa kita tulis menjadi 2,2. Selanjutnya, yang 2/15%. Jadi kan yang 2 sudah kita hitung nih. Sekarang kita cari yang 15%. 15% itu tadi artinya sama dengan 15 per 100. Nah, selanjutnya kita rubah dia menjadi desimal. Di sini mudah sekali ya untuk per 100, per 1000, per 10.000 itu mudah sekali. Gimana caranya? Sini kan nolnya ada 2 nih, guys. Ada 2, jadi nanti yang di belakang koma itu otomatis akan ada 2 bilangan juga. Kita tulis dulu 15-nya.
Kemudian kita urutkan dari belakang. Ingat-ingat ini mengurutkannya dari belakang. Jadi kita akan mendapatkan 1, 2. Nah, pas 1, 2. Terus gimana? Di sini kita kasih 0, sehingga 215 itu 215% itu sama dengan 2,15. Yang terakhir, 23 per 10. Tadi yang 20 sudah kita hitung, dapatnya 2. Terus kita hitung yang 3 per 10. Nah, teman-teman tadi lihat ya, yang per 100 itu nolnya ada 2, sehingga yang di belakang komanya juga ada 2. Sekarang, kalau yang per 10 itu kan yang di belakang koma kan ada 1, maka yang di belakang koma juga ada 1. Sehingga di sini kita akan mendapatkan 0,3. Jadi yang 23 per 10 itu sama dengan 2,3. Nah, gimana cara mengurutkannya? Di sini ada 2,25, 2,2, 2,15, dan 2,3. Ini kita kasih 0 boleh ya, karena 0 yang berada di bilangan terakhir pada koma itu dia tidak memiliki nilai atau nilainya akan menjadi sama. Jadi ini ada 2,25, 2,20, 2,15, dan 2,30. Kita urutkan saja di sini. Ada 25, 20, 15, 30. Mana yang paling kecil? Oke, ini yang paling kecil ya. Ini paling kecil pertama. 2,20 paling kecil kedua, 2,25 paling kecil ketiga, dan 2,30 paling kecil keempat. Sehingga jawabannya adalah 215%, berarti ini salah, kita hilangkan saja. Kemudian 21/5 ini salah. Nah, langsung dapat nih jawabannya yang B. Mudah bukan? Oke, kita bisa lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang ketiga ini masih tentang pecahan. Bedanya apa? Bedanya dia dalam bentuk soal cerita. Oke, bagaimana kalau untuk soal cerita? Ya, kita harus mengurutkan ceritanya dulu ya, biar bisa mengerti maksud dari masalah yang hendak diselesaikan. Nah, yang pertama, di sini ada keterangan dua wadah. Wadah pertama berisi 3/4 liter jus. Ini wadah pertama, 3/4 liter jus. Wadah kedua berisi 6, 5/6 liter jus. Nah, wadah manakah yang berisi jus lebih banyak? Kita diminta untuk mencari mana yang lebih banyak, kemudian mana selisihnya. Untuk mencari mana yang lebih banyak, kita bisa menggunakan metode ini, kali silang. Masih ingat teman-teman? Di sini ada 3/4, kemudian ada 5/6. Yang lebih banyak kita kalikan silang. Caranya gini, 5 kali 3 itu kan hasilnya 18. Terus yang satunya 4 kali 5 hasilnya 20. Dari 18 dan 20, mana yang lebih besar? Oke, yang lebih besar adalah yang 5/6 atau wadah kedua ya. Jadi ini wadah pertamanya kita hilangkan, kita hilangkan. Tinggal kita cari selisihnya. Untuk mencari selisih, caranya gimana? Ini kan beda ya penyebutnya ya. Selisih itu diperoleh dari
Hmm, selisih sama dengan yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Oke, sehingga di sini kita akan menghitung 5/6 dikurangi 3/4. Karena dia beda penyebut, kita bisa mengkalikannya saja biar lebih mudah. Oke. Atau per 12 juga boleh ya, karena KPK, kita cari KPK dari 6 dan 4. KPK itu adalah bilangan yang bisa habis dibagi oleh 6 dan 4. Siapakah dia? 12. 12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Oke. Ini jadi caranya nanti dibagi. Kemudian hasil baginya dikali. Dibagi dulu baru dikali ya. 12 dibagi 6, 2 kali 5, 10. Kemudian 12 dibagi 4, 3. Dikali 3, 9. Jadi di sini kita peroleh 1/12. Oke, gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham atau semakin bingung nih? Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung kontak kami saja untuk pembelajaran lebih lanjut. Itu teman-teman, sampai berjumpa lagi. Salam Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.